Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, sahabat-sahabat ya, saya sedikit laju atau cepat buat video reactionnya karena di sini banyak sekali yang request video-video ke saya, sahabat-sahabat ya. Harap bersabar ya, insya Allah saya akan tunaikan satu persatu. Stay tune terus di channel saya dan insya Allah saya akan upload setiap hari satu. Oke. Oke, di sini ada sahabat Malaysia ya, atau saudara Malaysia kirim sebuah video ke saya. Tajuk dia adalah cara pati atau TKI Indonesia. TKI itu artinya tenaga kerja Indonesia, sahabat-sahabat ya. Bagi yang belum tahu, saya bagi tahu. Oke, masuk Malaysia secara haram. Oke, nampaknya ini menarik untuk ditengok ya. Kebetulan saya juga nak tahu infonya macam mana ya. Oke, langsung kita tengok ya. Jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Bro lah TV. Bro siapa bro? Video ini saya buat agar bisa buat pelajaran Penedahan saya pati dan dari teman-teman Batam Indonesia. Penedahan yang itu mau apa? berangkat atau pulang dari Malaysia, agar teman-teman tak tergiur bujuk kerayuan tikung ilegal Malaysia. Awal mula 2017 saya berkeinginan ke Malaysia. Dengan biaya yang terbatas, mulailah saya mencari agen gelap untuk memberangkat. Mulailah dia cari agen yang gelap. Itu cara dia udah salah sekali ya. Nanti kalau dia ada apa-apa di sana di negara Malaysia ya, macam dia sakit, macam kondisi saat ini ya, dia tidak dapat bantuan, salahnya dia ya. Kenapa dia masuk secara haram atau gelap ke negara Malaysia? Macam mana pemerintah di sana menghandle atau memantau kalau gelap ya kan? Kalau misalkan resmi kan ada data-datanya, bisa bagi bantuan ke dia. Kalau gelap susah, bahkan ada yang kelaparan, itu salahnya sendiri. Kenapa masuk negara orang itu secara haram? Oke, terus kita pilih lagi ya. 1, 2, 3, play. Saya ke Malaysia. Tak berpikir panjang, saya pun berangkat ke Batam dengan membawa Nekat orang uang nih. sebesar 4 juta rupiah. Sesampai di Batam, saya menelpon teman saya yang katanya bisa memberangkatkan saya ke Malaysia. Tak agent perlu ya. waktu lama, datanglah seorang laki-laki yang katanya agent dan membawa saya ke sebuah rumah biasa yang jauh dari permukiman warga. Di situ saya dimintain biaya 2.500.000 rupiah. Dengan tawar-menawar yang sangat alot, akhirnya saya disuruh. Dia bawa 4 juta ya. 4 juta itu kalau diringgitkan sekitar berapa ya? 1000 lebih lah, 1500 atau 1000 lebih lah. Taruhlah dia bawa 4 juta ya, 4 juta. Lepas itu diminta berapa tadi? 2,5 ya. Sisa berarti tinggal 1,5 lagi ya. Memang cukup di negara orang ya, apalagi baru ya kan. Nekat nih sih. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Bayar sebesar 2 juta rupiah. Di rumah itu Nah, saya tidak oh, 2 sendiri. juta. Kurang lebih ada 20 sampai 35 orang. Bermacam-macam Wow. daerah berkumpul di situ. Ada yang dari Flores, Sumatera, Jawa, dan lainnya. Tapi terlebih paling banyak adalah orang Lombok. Dan ada juga satu orang perempuan yang katanya itu orang Malaysia dan membawa anak kecil. Tidak tahu apa alasannya kenapa ada orang Malaysia mau mengikuti jalur ilegal ini. Pada jam 6 sore, saya dan yang lainnya dibawa ke sebuah tempat yang lebih jauh dan lebih dekat dengan pantai. Di situ saya dan lainnya dikasih plastik sampah untuk membungkus barang-barang kami. Setelah membungkus barang-barang kami, saya dan lainnya disuruh berjalan ke arah sungai. Satu persatu kami pun berjalan, dan di sungai itu sudah ada yang menunggu beberapa orang termasuk Kapten Bud. Setelah semua naik bud kami pun berjalan perlahan-lahan menyusuri sungai. Dan tiba-tiba kapten yang membawa bud mendapatkan kabar di depan ada polisi laut dan bea cukai. Perlahan-lahan kapten membelokkan kemudinya
dan kembali ke tempat awal kita naik boot. Di situ kapten dan yang lainnya menunggu kabar, entah dari siapapun, kami tidak tahu. Dan akhirnya malam itu kami gagal berangkat menyeberang. Saya dan lainnya diarahkan kembali ke pondok itu dan bermalam di pondok itu lagi. Dan di saat itulah kami berkenalan satu dengan yang lainnya. Dari 30 orang ini ada 10 sampai 17 orang yang korban penipuan dan dijanjikan masuk secara sah ke Malaysia. Singkat cerita, keesokan harinya pada pukul 8 malam kami dan lainnya disuruh siap kembali dan berjalan ke tempat tadi malam kita naik boot. Setelah semua naik boot pun berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Sampai boot ini tidak terasa di atas air, tapi serasa terbang. Jam. Nah, inilah kecepatan yang melebihi dari normal ya. Itulah banyak case atau kejadian ya, waktu boot terbalik ya, banyak yang meninggal ya. Itulah. Ngeri amat ya kayak gitu ya. Lebih baik cara yang sah aja ya ke sana ya. Lagi nggak ribet-ribet amat ke Malaysia. Bahasa kita sama. Beda kalau kita ke negara Jepun itu ya, negara Korea, negara-negara yang beda bahasa itu pasti di training bahasa ya. Kalau Malaysia mah paling ya nggak terlalu ribet kayak negara-negara apa Korea harus training bahasa. Bahasa kita sama ya kan. Paling yang lain-lainnya aja mungkin mereka. Oke, kita play lagi ya, 1, 2, 3, play. Saat masih di perairan Indonesia, ombak tidak begitu besar. Tapi saat sudah memulai masuk ke perairan Ngeri ya, Malaysia, ombak terlihat seperti gunung-gunung besar. Disitulah semua orang mulai menjerit-jerit dan berdoa. Saya pun hanya bisa pasrah dan berdoa agar semuanya bisa berjalan lancar. Setelah perjalanan 2 jam, si kapten dan anak buahnya mulai berkomunikasi lewat telepon dengan penjaga pantai yang ada di Malaysia, dan akhirnya terlihat tanda isyarat dari tepi pantai. Kapten pun mengarahkan bootnya ke tanda itu. Setelah hampir sampai pinggir pantai. Jap, berarti ini penjaga pantai sama kapten boot tadi udah ada kerjasama lah. Ada politik di situlah teman-teman ya. Jadi di situ tuh ada orang-orang nakal di sini disebutnya, ada orang-orang dekil di situ ya. Sangat disayangkan sobat-sobat ya. Oke, kita play lagi ya, 1, 2, 3, play. Barang-barang kami yang dibungkus plastik, barang-barang kami pun dilempar keluar semua, dan kami disuruh lompat dari boot itu. Jangan berpikir Buset. airnya selutut, tapi kedalaman masih sedada saya. Bisa Anda bayangkan? Tapi macam mana kalau dia gimana tidak bisa berenang? rasanya? Apalagi buat perempuan dan yang membawa anak kecil, Iya, itu jelas. tidak bisa terbayang lagi. Setelah saya lompat dan kenyang minum air laut, saya mulai mencari Buset. barang-barang yang dibuang tadi. Terlihat juga puluhan orang yang sudah menunggu dan akan pulang ke Indonesia. Dan terlihat juga ada yang membawa anak kecil lagi. Setelah saya dan lainnya turun dan berkumpul, kami digiring oleh 2 orang. 1 orang Indonesia dari Lombok dan 1 orang lagi dari Malaysia. Saya diajak berjalan menelusuri hutan dan perkebunan sawit. Kurang lebih kemungkinan ada 1 jam kami berjalan menelusuri hutan. Buset, dan 1 perkebunan jam. sawit itu. Setelah sampai di tengah perkebunan sawit, kami disuruh berganti pakaian yang bersih. Dan di situ kami dipaksa untuk membayar 300.000 atau 100 ringgit Malaysia dengan alasan uang pantai. Ada beberapa orang yang menolak karena sudah kehabisan uang. Ada juga yang dipukul karena membantah arahannya. Karena saya masih mempunyai uang yang lebih dan takut, saya pun membayarnya. Setelah itu kami ditanya satu persatu tujuannya kemana
dan terpisah dijadikan beberapa kelompok, dan datanglah beberapa mobil jemputan yang akan membawa saya ke Larkin atau terminal bus yang ada di Johor. Saya mendapat jemputan mobil Wira berwarna kuning, dan yang membawa mobil itu lagi-lagi orang Lombok. Saya dan lainnya tidak dibawa ke Larkin, tapi dibawa ke perkebunan sawit, dan di situ kami disuruh bayar 100 ringgit lagi. Dari situlah saya Buset. dan lainnya mulai memberontak, Kasihan amat. tega memanfaatkan orang yang lagi kesusahan. Semoga video ini ditonton oleh orang Lombok itu. Dengan modal nekat, saya dan lainnya berjalan keluar dan mencari taksi, dan meminta dihantarkan ke Larkin dengan membayar uang 300.000 rupiah. Oke teman-teman, semoga setelah melihat video ini tidak ada yang nekat lagi untuk pulang atau pergi ke Malaysia melalui jalur ilegal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini tolong kalian share video ini, nggak usah lah video saya, video dia tuh share kepada orang-orang di luar. Mudah-mudahan sampai ke tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja secara ilegal atau haram ke Malaysia. Ini sangat tragis ya, nyawa dipertaruhkan di sini ya, apa melawan ombak di situ bootnya ya, apalagi katanya tuh apa ombaknya setinggi gunung ya. Kalau misalkan terbalik boot itu macam mana, pasti mati ya. Buset, nggak kebayang sih macam mana di situ ya. Lepas tuh sampai di sana ya, sampai di di pantai Malaysia, disuruh lompat ya, lompat. Kalau tidak bisa berenang macam mana, matilah. Aduh, nggak kebayang sih. Lepas tuh disuruh ke hutan ya, ke hutan kebun ladang sawit, disuruh bayar lagi 2 kali. Kalau tidak bayar dipukul. Tapi masih banyak loh para tenaga kerja yang mau bekerja di Malaysia secara haram loh. Padahal secara sah itu lebih gimana ya, lebih aman, lebih menjamin ya kan. Jadi kalau udah sampai sana dan bekerja di sana di Malaysia ya, jadi kalau kita sah itu tidak dikejar-kejar sama pihak immigration ya, aman. Kalau mereka kan kalau tidak sah haram kayak gitu. Nah, kalau ada pihak dari immigration pasti lari sana, lari sini, bersembunyi sana sini ya kan. Saya udah tengok videonya sahabat-sahabat ya. Tentang Malaysia dan Indonesia saya udah tengok video-video mereka dikejar-kejar, lepas tuh mereka di borgol ya kalau bahasa sininya ya. Banyak itu yang tertangkap itu orang Indonesia, orang Bangladesh, kalau enggak orang mana satu lagi ya, Pakistan tuh. Ngeri sahabat-sahabat ya, setelah dia ceritakan tuh ngeri ya. Mudah-mudahan lah tidak ada lagi macam inilah. Mudah-mudahan banyak yang masuk ke Malaysia itu secara sah ya. Ini pembelajaran juga buat dia. Pasti dia kapok sahabat-sahabat dia. Nggak kebayang sih. Yang niat mau masuk ke Malaysia secara ilegal atau haram ya, ini harus tengok video ini ya, supaya mereka itu sadar ya betapa bahayanya, nyawa taruhannya di sini loh. Jangan main-main ya. Oke sahabat-sahabat ya, terima kasih udah kirim atau send video ke saya yang sangat bermanfaat untuk saya dan bahkan kepada warga Indonesia yang mau bekerja di Malaysia. Ini bermanfaat sekali. Terima kasih bro karena sudah share ini ya kepada orang Indonesia ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.